Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengannya akan memantik semangat kita untuk semangat di dalam beramal dan dengan mudah menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi azza wa jalla, yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, di antara uslub ya, di antara sighah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu ada yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu atau qala Allah ta'ala. Ada juga yang pakai sighah seperti ini, fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla, yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya. Maka ini adalah hadis qudsi. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu menjelaskan pencatatannya. Dzalika atau faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang sudah berniat kebaikan kemudian dia melakukan niat itu, maka Allah azza wa jalla akan menuliskan pahala untuknya 10 kali lipatnya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, bahkan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat yang lebih dari 700 kali lipatnya. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya keinginan buruk, keinginan untuk melakukan dosa, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan dosa itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dan barang siapa yang punya niatan buruk, ingin melakukan dosa dan dia melakukan dosa itu, maka Allah menuliskan baginya satu keburukan saja. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih dengan derajat kesahihan yang paling tinggi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 6491 dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 131. Lafaz ini milik Imam Muslim. Jadi kalau dikatakan wa lafdzulahu, artinya lafaz ini miliknya, artinya milik Imam Muslim, berarti lafaz Bukhari itu enggak seperti ini. Ada sedikit perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran hadis, kita kenal dulu siapa Abdullah bin Abbas ya, sahabat yang luar biasa. Abdullah bin Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya 4 orang paman. Di antara yang beriman sejak awal itu adalah Al-Abbas. Al-Abbas itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini punya kunyah yaitu Abul Abbas ya. Abul Abbas itu bapaknya Al-Abbas. Jadi Abbas punya Abdullah, punya anak juga namanya Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas gitu. Taib. Beliau adalah seorang ulama umat dan sahabat yang mulia. Ibunya namanya Ummu Fadl binti Al-Harith Al-Hilaliyah, dilahirkan di Makkah 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Rasulullah hijrah tahun 1 Hijriyah, makanya tanggal penanggalan kita disebut Hijriyah itu karena tahun satunya dihitung tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu lahirlah Abdullah bin Abbas ini. Lahirnya Abdullah bin Abbas. Beliau tumbuh di masa-masa dakwah dan selalu bersama Nabi SAW. Beliau ikut dalam perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib, ikut dalam perang Jamal juga. Dan ketika Rasulullah wafat, waktu itu Abdullah bin Abbas baru berusia
13 tahun. Kelas berapa 13 tahun itu? SD ya, masih usia SD kelas 13 SMP ya. Kan 6 itu 7 ya. 7 itu SD kelas 1. 13 berarti berapa? SMP kelas 1 ya. Sekarang nggak ada SMP kelas 1, ada SMP kelas 7 sekarang. Nggak ada kelas 1 kelas SMP. Taib, seusia itulah, jadi masih kecil, masih anak-anak usia SMP begitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan Abdullah bin Abbas itu masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah adalah 4 orang sahabat yang semuanya namanya Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Abbas ya. Jadi pertama itu adalah Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya juga Abdullah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar. Siapa tadi? Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang pemuda yang namanya Abdullah semua. Begitu kalau diterjemahkan. Siapa tadi? Abdullah bin Abbas. 1. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini beliau menguasai bahasa asing selain bahasa Arab. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak yang pertama kali lahir di Madinah yang diberi nama Abdullah. Abdullah bin Zubair itu. Kemudian bapaknya itu Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada satu Abdullah yang enggak masuk di Al-Abadilah Al-Arba'ah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan di Al-Abadilah Al-Arba'ah? Karena Abdullah bin Mas'ud ini bukan sahabat junior, tapi beliau sahabat senior. Beliau sahabat ke-6 pertama masuk Islam. Sedangkan 4 orang ini 4 orang pemuda, bahkan 4 orang anak-anak gitu. Masih kecil-kecil mereka, namanya Abdullah. Nah, bedakannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin Al-As begitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan karena beliau bukan sahabat junior, tapi sahabat senior, sudah sepuh usianya. Kemudian ketika mereka ini tumbuh, Abdullah bin Mas'ud sudah meninggal dunia. Karena Abdullah bin Mas'ud usianya tidak panjang, beliau wafat di tahun 32 Hijriah di Madinah. Sehingga ketika para 4 orang sahabat junior ini menjadi seorang besar, maka Abdullah bin Mas'ud sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, sehingga tidak dimasukkan di jajaran Al-Abadilah Al-Arba'ah. Taib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah menjelaskan ya tentang Abdullah bin Abbas ini yang masih kecil waktu itu, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas, karena beliau pernah mendapatkan doa Nabi, Allahumma alimhu fiddin, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam masalah agama dan pahamkan dia tentang masalah Al-Quran. Amr bin Dinar pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat majelis yang lengkap dengan kebaikan kecuali majelisnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya majelis besar ketika sudah bertemu dengan masa tabi'in. Karena usianya panjang, beliau wafat di usia 71 tahun ya, nanti akan disebutkan. Sehingga majelis itu banyak dihadiri oleh para tabi'in. Kata Amr bin Dinar, di majelisnya itu dibahas tentang halal haram, tentang bahasa Arab, tentang nasab, tentang syair. Itu luar biasa majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas ini punya hafalan yang sangat kuat. Jadi beliau ini bisa langsung hafal meskipun hanya sekali dengar. Jadi ketika dibacakan pelajaran itu nggak ulang 3 kali kayak kita gitu. Jadi langsung ingat begitu ya. Ditanya bisa lagi, bukan ketika ingat ketika disebutin, ketika ditanya lupa ya. Tapi langsung menancap gitu. Abdullah bin Abbas ini beliau kehilangan pandangannya di akhir usianya. Beliau wafat di Taif tahun 68 Hijriyah di usia 71 tahun. Dan beliau sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau diletakkan di sahabat kelima terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi. Dalam kitab Shahihain itu tertulis ada 1660 hadis. 1660 hadis. Jadi sahabat kelimanya itu Abdullah bin Abbas. Sahabat pertama siapa? Abu Hurairah. Sahabat keempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Jadi yang kelimanya itu baru Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabat kelima terbanyak meriwayatkan hadis, sahabat kedua pakar tafsir setelah Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Supaya antum tahu siapa sih Abdullah bin Abbas itu. Tapi sekarang kita masuk pada pelajaran dari hadis ini. Dari hadis yang mulia ini keluarlah ada 7 ya, ada 7 faidah, ada 7 pelajaran yang bisa dikeluarkan dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Pelajaran ini terambil dari bagian awal hadis yang berbunyi innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya di dunia ini enggak semuanya baik. Ada yang baik dan ada yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan ilham kepada manusia tentang ketakwaan dan juga keburukan. Jadi dunia ini isinya seperti itu. Ada orang-orang yang salih, ada orang-orang yang fasik, dan demikian seterusnya. Kebaikan akan dibalas dengan pahala dan keburukan diancam dengan dosa. Jadi semua ada konsekuensinya. Keburukan itu ada, kebaikan ada. Melakukan kebaikan mendapatkan pahala, dan keburukan diancam dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang kebaikan maupun keburukan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menentukan takdirnya dengan serapi-rapinya. Jadi kita harus hati-hati di dunia ini, enggak semuanya baik, tapi di sana ada keburukan. Taib, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa. Itu disebutkan oleh di dalam hadis ini dalam lafaz tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan pencatatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Allah jelaskan keburukan dan pelaku kebaikan dan keburukan itu ditulis. Ini loh nilai kebaikannya, ini nilai keburukannya, tentang dosa dan pahala. Sehingga ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena Allah mendolimi dia, tapi karena memang catatan dosanya sangat banyak. Seandainya ini kalau boleh berandai-andai, Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah ciptakan manusia. Ini seandainya saja ya. Seandainya Allah pemilik makhluk-makhluk tadi itu, Allah pemilik surga, pemilik neraka, pemilik manusia. Kemudian Allah meletakkan manusia semuanya di neraka. Allah zalim apa tidak? Allah itu yang menciptakan surga, neraka, menciptakan manusia. Makhluk lainnya banyak lah, cuman kita fokus di 3 ini. Seandainya begini, kebijakan Allah, semua makhluk dimasukkan ke neraka. Mau yang baik, mau yang buruk, semua masukkan neraka. Zalim apa tidak? Tidak. Karena itu semua makhluk Allah. Sama kayak gini, ikhwati fillah. Kita nggak bahas hukum syar'i tentang menghambur-hamburkan harta ya. Itu nggak dibahas ya. Antum punya uang. Uang antum mau antum bakar, mau antum kasihkan orang, mau ini. Apa salah antum? Tidak. Kita nggak bahas hukum pemborosan ya, itu nggak kita bahas. Tapi mas anak itu milik antum. Antum mau rusak, mau bakar, mau robek-robek, terserah antum. Kenapa? Karena itu milik antum. Sama, kita ini makhluk Allah. Seandainya semua makhluk itu dimasukkan ke neraka, nggak ada surga, Allah tidak zalim. Tapi Allah dengan hikmahnya itu tidak serta-merta memasukkan orang ke neraka. Orang yang dimasukkan ke neraka pasti lebih banyak dosanya. Tidak mungkin orang tiba-tiba masuk neraka. Tidak bisa, tidak mungkin. Dan kita sudah banyak menyebutkan dalilnya. Maka untuk menunjukkan hikmah Allah, orang melakukan dosa dicatat. Kemudian dikalkulasi, dihitung. Ketika banyak dosanya baru dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga
ketika ada makhluk yang dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah tidak menzalimi hambanya. Jangankan begitu, seandainya Allah masukkan semua pun juga nggak zalim sebenarnya, karena kita semua makhluk Allah. Tapi Allah dengan hikmahnya tidak ingin melakukan seperti itu. Tapi Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang banyak keburukannya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka kecuali dia punya dosa. Gak mungkin kalau gak ada dosa dimasukkan ke neraka. Taib. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Disebutkan dalam hadis tadi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Niat merupakan amalan hati. Niat itu nggak bisa kelihatan. Niat itu ada di dalam hati. Seorang yang berniat kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan niat kebaikan yang tidak dilakukan tidak dilipat gandakan pahalanya. Karena yang dilipat gandakan adalah niat kebaikan yang telah dilakukan. Jadi misalnya contohnya begini. Antum berniat untuk hadir di majelis ilmu pada kesempatan hari Ahad misalnya. Antum udah berniat, insya Allah pengen hadir. Keutamanya luar biasa, banyak faedahnya, kita pengen mendapatkan ampunan dan banyak. Intinya antum berniat ingin hadir. Dan qadarullah tidak bisa hadir. Maka antum meskipun tidak hadir, antum ditulis hadir di majelis ilmu satu kali. Begitu. Meskipun tidak bisa hadir. Tapi tidak didapat gandakan, cuman sekali saja. Nah, yang hadir di majelis ilmu jangan dikira cuman satu. Ditulis 10 kehadiran. Jadi kalau mahasiswa itu senang, hadir sekarang tanda tangannya 10, itu senang mereka. Dirapel tanda tangannya. Karena seolah-olah 10 kali datang di perkuliahan. Begitu. Nah, antum yang hadir ini jangan dikira cuma satu, malaikat menulis. Minimal itu 10. Bisa sampai 100, 700, bahkan sampai banyak sekali. Jadi pelipat gandaan baru dilakukan, baru dijalankan kalau amalan itu dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka dia mendapatkan pahala berapa? Satu kebaikan. Taib. Sedangkan yang dimaksudkan pahala kebaikan yang sempurna, tadi yang disebutkan hasanatan kamilatan, pahala yang sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya pahala kebaikan tersebut tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau dipermisalkan ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu dapat 1 kirot pahalanya, misalnya begitu, 1 gunung besar, maka yang gak hadir pun itu dapat 1. Yang hadir gak dapat 1, 10 gunung begitu. Maksudnya itu dikatakan hasanatan kamilatan, itu dia mendapatkan pahala yang sempurna, 100 bulat begitu. Kalau 100 nilainya 100 begitu kalau hadir, maka dia tidak dikurangi sedikit pun. Maka potongan hadis ini menunjukkan bahwa malaikat pencatat amal manusia mengetahui apa yang diniatkan di hati manusia. Antum bisa pahami nggak? Jadi kan kita ini masih berniat nih, kita nggak bicara ke siapa-siapa. Antum nggak bicara ke istri antum, tetangga antum, teman antum, nggak komen di grup, nggak buat status di WA gitu ya. Antum diem, tapi antum pingin hadir gitu. Maka kalau antum pingin hadir dan ternyata tidak hadir, pahalanya berapa? 1. Ini menunjukkan malaikat pencatat amal tahu hati antum nggak? Tahu ya, kalau nggak tahu kan nggak ditulis gitu kan. Tahu. Ini menunjukkan malaikat pencatat amal kebaikan itu tahu hati kita. Maka yang melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan, maka mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat, pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in hamma biha fa'amilaha
kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, tapi dia bisa melakukan kebaikan itu, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Setiap niat kebaikan yang sudah dilakukan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat pahalanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seseorang. Seandainya ada orang yang mengamalkan amalan sebelat dzarrah, amalan yang kecil nilainya, dan jika ada kebaikannya maka Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar di hadapannya. Jadi minimal pelipat gandaan amalan itu yang sudah dilakukan, maka minimal itu 10 kali lipatnya. Jadi kalau antum sedekah 2.000, maka tertulis di malaikat kebaikan berapa? 20.000 nilainya. Nilainya seperti itu. Kalau kita nominalkan ya. Seorang yang telah berniat melakukan kebaikan lalu melakukannya, namun dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia niatkan karena ketidakmampuannya, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi seorang yang sudah niat kebaikan, dia sudah melakukan, tapi dia nggak berhasil mendapatkan kebaikan itu karena ketidakmampuannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan bumi ini tempat hijrahnya luas dan rezekinya banyak. Kemudian kata Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian keburu mendatanginya, maka sebelum dia sampai ke tempat hijrahnya, maka sungguh dia tetap mendapatkan faqad waqa ajru 'ala Allah, maka sungguh dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya begini, ikhwati fillah. Ada seorang yang ingin berangkat ke kajian, dia udah niat sejak sebulan yang lalu. Kemudian dia berangkat, qadarullah bannya bocor, misalnya begitu. Dia tunggu lama dan dia datang, sudah selesai kajiannya. Maka dia seperti ini, sudah beramal kan dia, sudah berniat, dia sudah beramal, ditulis pahala yang sempurna. Karena dia tidak mendapatkan bukan karena apa, tapi karena tidak mampu. Atau orang berangkat ke kajian hujan lebat, selesai hujan selesai kajian. Nah begitu. Jadi dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna dengan sempurna. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima ini diambil dari potongan hadis ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Pelipat gandaan amalan kebaikan yang dilakukan itu sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang lebih dari 700. Satu amalan kebaikan dilipat gandakan itu bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Dan penyebutan angka 10, angka 700 bukan merupakan batasan, karena Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahalanya dengan pelipatan yang sangat banyak bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti sebutir benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap benih itu menumbuhkan 7 bulir, dan di tiap bulirnya menumbuhkan 100 biji lagi.
Jadi satu benih punya 7 bulir, terus tiap bulir punya 100 benih. Jadinya berapa? 700 ya, 700 cabang begitu. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan yang lebih dari itu kepada yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Tadi kita sebutkan orang yang melakukan kebaikan minimal pelipat gandaannya berapa? 10. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 100, ada yang dapat 700, ada yang lebih dari itu. Sama-sama hadir di majelis ilmu tapi pahalanya beda. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pelipat gandaan itu bisa berlipat-lipat? Ada 6 poin yang menjadikan pelipat gandaan itu beda-beda. Yang pertama, karena kuatnya keimanan pelakunya. Karena kuatnya keimanan pelakunya. Jadi orang yang imannya itu nggak terlalu kuat, dia melakukan kebaikan, dengan orang yang imannya kuat, pelipat gandaannya beda. Dapat pahala 10 minimal, tapi ada yang jadi 100, ada yang 700, ada yang sampai 1000. Perbedaannya karena imannya kuat. Kuatnya iman, pelipat gandaannya beda. Kemudian yang kedua yang menjadikan pelipat gandaan itu berbeda, karena kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Makanya sahabat yang hanya berinfak 1 mud itu kalah atau lebih besar atau mengalahkan pahala orang yang berinfak emas sebesar 1 gunung Uhud. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi walau anna anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian celah sahabatku. Seandainya kalian berinfak dengan 1 gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud emas semuanya, emas batangan segede gunung Uhud, 1 rumah begitu. Itu kalau kalian sedekahkan maka tidak mengalahkan sedekahnya para sahabat yang 1 mud itu. Yang 1 mud, jadi 1 cakupan tangan mereka kasihkan, itu pahalanya besaran ini. Kok bisa begitu? Jawabannya karena iman mereka lebih kuat, keikhlasan mereka lebih tinggi. Sehingga bisa jadi ikhwati fillah, seorang yang infak 100.000 lebih besar pahalanya dari yang 1 juta. Kenapa? Keikhlasannya beda. Seorang yang infaknya, jadi secara nominal dia sedikit gitu, tapi karena dia ikhlas, karena dia ini, maka beda nilainya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pelipat gandaan pahalanya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan besarnya pelipat gandaan adalah besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Misalnya, seorang menginfakkan uang 100.000 kepada orang yang tidak membutuhkan makan. Nilainya beda dengan uang 100.000 diberikan kepada orang miskin yang 2 hari sudah nggak makan. Dikasihkan uang itu manfaatnya luar biasa. Atau bahkan dia sedang hampir meninggal dunia karena nggak makan begitu. Maka uang itu sangat bermanfaat. Ketika manfaat amalan itu besar, maka semakin besar pelipat gandaannya. Makanya kenapa berinfak kepada saudara itu lebih utama daripada orang lain, karena di situ ada manfaat. Selain manfaat sedekah, juga manfaat untuk menguatkan silaturahmi. Jadi ada manfaat yang besar. Maka dari sini kita itu harus melihat maslahat ya. Pastikan amalan kita, sedekah kita itu mendatangkan manfaat yang banyak. Baik. Kemudian yang keempat, amalan tersebut dilakukan pada waktu atau tempat yang utama. Amalan itu dilakukan di waktu atau tempat yang utama. Misalnya seorang itu sholat di Masjidil Haram, beda dengan sholat di masjid yang lainnya. Seorang itu berinfak di bulan Ramadan, beda dengan yang selainnya. Dan demikian seterusnya. Jadi yang membedakan adalah waktu dan tempatnya. Sama-sama nominalnya, sama-sama sholatnya, tapi beda pelipat gandaannya. Penyebabnya karena perbedaan waktu dan tempatnya. Taib. Kemudian yang kelima adalah baiknya dalam melakukan amalan. Baiknya dalam melakukan amalan.
Sama-sama sholat 2 rakaat, tapi yang satu sholatnya itu mengikuti rukun, sunnah, dipenuhi semuanya, dia santai, dia tidak terburu-buru. Yang satu ini 2 rakaat tapi agak keburu-buru dikit, maka pelipat gandaannya pun berbeda. Dan kemudian yang keenam, besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Kajian yang rumahnya jauh dengan yang sebelah masjid beda pelipat gandaannya. Yang datang dengan jalan kaki, rumahnya jauh dengan yang pakai motor beda pahalanya. Semakin besar tantangan dan hambatan, semakin besar pelipat gandaannya. Coba kita ulang dulu. 6 penyebab besarnya pelipat gandaan. Apa tadi? Kuatnya iman pelakunya. Yang kedua, kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Yang ketiga, besarnya manfaat dari amalan tersebut. Yang keempat, dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Yang kelima, baik dalam melakukan amalan itu. Yang keenam, besarnya rintangan. Jadi kalau antum berangkat kajian ya, pas hujan, itu antum harus senang. Karena semakin besar nih, kalau anak bisa nerobos makin gede. Meskipun sama-sama duduk di majelis ilmu, ini udah agak basah, udah agak kedinginan ini misalnya gitu. Beda dengan yang dari awal sudah di sini. Jadi kembali lagi, ini loh yang menyebabkan kenapa pahala itu beda-beda. Amalannya sama tapi pelipat gandanya berbeda. Taib. Kemudian yang keenam, ikhwati fillah, niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya niatan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, niscaya dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Meninggalkan keburukan yang dicatat sebagai satu kebaikan adalah jika motif meninggalkan kebaikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan yang kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala satu, pahala kebaikan satu, itu maksudnya ketika seorang meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan keburukan, yang sudah berniat keburukan tapi dia tidak melakukannya, itu ada 3 macam orang. Ada 3 perincian di kalangan para ulama yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama, orang yang berniat untuk melakukan keburukan namun tidak melakukannya karena Allah, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dia akan melakukan sebuah dosa, tapi ketika direnungkan, kayaknya janganlah. Allah ingin saya jadi orang soleh. Allah ingin mencetak saya sebagai orang penghuni surga. Allah sudah mudahkan saya mendapatkan hidayah. Intinya dia aku nggak boleh melakukan ini. Ini dosa. Aku meninggalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau, tapi enggak, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman kepada malaikat, urkubuhu fa in amila faktubuha lahu bimithliha wa in taraka faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarayya. Awasilah dia. Jika dia melakukan keburukan, maka catatlah bagi dia satu keburukan. Dan jika dia meninggalkan keburukan, maka catatlah baginya satu kebaikan. Kemudian disebutkan di dalam hadis itu, ini hadis ya, innama tarakaha min jarrayya. Jadi dia meninggalkan keburukan itu karena aku. Nah ini loh hujahnya. Jadi meninggalkan keburukan karena Allah, maka baru mendatangkan satu kebaikan. Ini kategori yang pertama. Orang meninggalkan keburukan atau dia sudah berniat keburukan tapi tidak dilakukan karena Allah. Yang kedua, orang yang berniat keburukan lalu dia meninggalkan keburukan tersebut bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Jadi dia nggak melakukan itu karena udah nggak butuh. Maka ditulis baginya pahala, maka tidak ditulis baginya pahala, dan tidak pula ditulis baginya dosa. Misalnya contoh, orang mau mencuri karena dia awalnya lapar ya, siang-siang itu ada, masya Allah nih, ada buah bagus tuh, dia pengen nyuri,
Tapi kayaknya enggak lah, enggak jadi karena kayaknya udah enggak pengen lapar lagi. Intinya motif dia tidak mencuri itu karena tidak butuh dengan maksiat itu. Maka tidak ditulis kebaikan dan tidak ditulis dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal wa tatakallama bihi. Umatku dimaafkan oleh Allah apa yang terselip dalam hatinya ma lam ta'mal, selama dia belum melakukannya dan dia belum mengucapkannya. Jadi masih terbersit tadi mau nyuri, tapi setelah ini kayaknya enggak lah, udah enggak lapar ini, enggak jadi ngambil. Maka dia tidak ditulis sebagai dosa dan bukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang berniat keburukan lalu dia melakukannya, namun ia tidak mendapatkan keburukan yang diinginkannya, maka ia mendapatkan dosa keburukan yang sempurna. Jadi orang melakukan niat keburukan, dia udah melakukan keburukan itu, tapi yang diinginkan gak dapat, maka dia mendapatkan satu keburukan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, idza taqal muslimani bisayfaihima, apabila dua orang muslim telah berhadapan-hadapan dengan pedang mereka, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Fakultu, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau yang bunuh neraka pantaslah, tapi bagaimana yang terbunuh itu bisa masuk neraka begitu? Qala, maka beliau mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sudah punya keinginan kuat untuk bunuh sahabatnya. Dia cuma gak beruntung aja, dia kebunuh duluan. Yang menjadi penguat adalah dia sudah punya niat keburukan, dia sudah melakukan keburukan tapi tidak mendapatkan keburukannya, ditulis sebagai keburukan yang sempurna. Orang udah mau niat nyuri, ternyata dia udah jalan pencurian, ketahuan orang, kabur dia, gak mendapatkan barang curiannya, ditulis sebagai sebuah dosa atau pahala? Dosa, karena dia sudah berniat dan sudah melakukan. Coba ini kayaknya perincian bagus ikhwati fillah, perincian orang yang melakukan dosa tapi tidak diteruskan. Yang pertama tadi apa? Dia berniat melakukan dosa tapi tidak melakukannya karena Allah, maka ditulis satu kebaikan. Orang yang berniat melakukan dosa kemudian dia meninggalkan bukan karena Allah, ya, dia udah gak butuh lagi, maka tidak tulis baginya dosa dan gak tulis baginya pahala. Orang yang berniat melakukan dosa dan dia melakukannya tapi tidak mendapatkan, ditulis baginya dosa yang sempurna. Taib, Masya Allah. Sebelum yang terakhir ya, ini agak panjang dikit ya, kita murajaah dulu. Ini 6 poin yang sudah kita keluarkan dari hadis tadi. Hadis tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala ada 6 poin. Apa yang pertama? Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, Allah menjelaskan pencatatan pahala dan dosa. Yang ketiga, niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Yang keempat, pelipat gandaan pahala minimal 10 kali lipatnya. Yang kelima, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan jika niatnya karena Allah gitu, kalau mau diterusin. Taib. Sekarang yang terakhir ya, faedah yang ke-7. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Disebutkan di akhir hadis, dan ini sebagai akhir dari kajian kita, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Jika dia berniat keburukan lalu dia melakukannya, maka Allah mencatatnya satu keburukan. Keburukan dicatat tapi tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipat pelipatannya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati,
Barang siapa melakukan dosa, fala yujza, maka dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali yang semisalnya, wahum la yuzlamun, dan dia tidak didolimi. Kebaikan dilipat gandakan secara kuantitas. Tadi kan 10, 700 bahkan lebih dari itu. Itu kuantitasnya itu memang ditulis angkanya itu, artinya pelipat gandaan yang banyak. Adapun keburukan, dia tidak dilipat gandakan dengan kuantitas namun secara kualitas. Tulisan satu tapi bobotnya beda. Keburukan dapat dilipat gandakan kualitas dosanya jika keburukan dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Tulisannya satu, bobotnya beda. Tapi bukan tulisannya banyak loh. Kalau tadi yang kebaikan memang banyak sekian penulisan begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Itu ketetapan di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Artinya orang yang melakukan dosa di 4 bulan itu bobotnya beda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Bobotnya loh ya, tapi tulisannya tetap satu. Apa kata Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Karena waktunya utama. Demikian juga ketika dosa dilakukan di tempat yang utama, maka dosanya, bobotnya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina kafaru wa sadduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an 'akifu fihi wal badi wa man yurid fihi bil ilhadi bidzulmin nudhikhu min adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ke Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim maupun yang di padang pasir, barang siapa di dalamnya ingin berbuat kejahatan, ini yang menjadi syahid kita, wa man yurid fihi bil ilhad, barang siapa yang ingin melakukan keburukan di Masjidil Haram itu, maka niscaya akan kami timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Nudhikhu min adzabin alim. Kami akan timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Ini semua menunjukkan ikhwati fillah bahwa di antara kemurahan Allah kepada hambanya, yaitu Allah melipat gandakan amalan kebaikan itu pelipat gandaan secara kuantitas. Adapun untuk dosa, keburukan maka tidak ditulis kecuali hanya dosa itu sendiri. Tapi ada dosa-dosa yang bobotnya itu berbeda. Antum bisa memahami ya? Tulisannya satu tapi nilainya beda gitu loh. Beda dengan tadi, kebaikan tuh bisa emang banyak begitu. Sama misalnya seorang itu ya gitu ya. Jadi dia melakukan dosa itu tetap satu tapi pelipat gandaan, tapi bobotnya beda, bukan ditulisnya banyak. Karena di antara bentuk keadilan Allah itu, Allah tidak membalas kecuali satu dengan satu untuk keburukan. Tapi di antara rahmat Allah, kebaikan dilipat gandakan yang banyak. Taib, sebagai penutup ikhwati fillah, ada perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud. Setelah kita belajar kalkulasi dosa dan pahala tadi, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, wailun liman ghalaba wahdanuhu asyaratihi. Kata beliau, celakalah orang yang dosanya yang hanya dihitung satu ternyata bisa mengalahkan kebaikan yang dihitung 10. Kita tahu ya konsep di mizan pada hari kiamat, kebaikan dan keburukan kan akan ditimbang. Yang banyak kebaikannya masuk kemana? Surga. Yang banyak keburukannya masuk kemana? Neraka. Antum bayangkan, perhitungan dosa dan pahala tadi, kebaikan dilipat gandakan berapa? 10, 700 bahkan lebih dari itu. Dosa berapa pelipat gandaannya? 1, cuman ada yang bobotnya beda begitu secara kualitas. Nah, kalau ada orang yang keburukannya lebih berat ternyata, maka orang ini celaka.
Kok bisa 1 pelipatan itu mengalahkan 7 kali lipat, 700 kali lipat? Maka kemungkinannya 2, dia sedikit amalannya atau dosanya terlampau banyak. Antum bisa pahami ya? Itu luar biasa. Jadi kata beliau, wailun liman ghalaba wahdanu asyarati. Sungguh celaka kalau begitu. Orang yang dosanya dihitung 1 ternyata ngalahkan kebaikan yang luar biasa. Jadi subhanallah, Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Jadi ketika seorang itu tergelincir dalam kesalahan, maka antum harus segera bangkit, harus memperbaiki diri, karena 1 dosa bisa terkalahkan dengan sekian banyak kebaikan karena dilipat gandakan yang luar biasa.